Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatah Alamin, mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah UINSI Samarinda. Sebelumnya dengan Bapak Saya Ahmad Rizal Aroyan, guru di SD 012 Samarinda Hulu. Jadi di sini saya ada mengajukan beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama ini berapa lama Bapak sudah menikah? Saya sudah menikah hampir 2 tahun. Bulan 6 nanti 2 tahun. Selama pernikahan apakah ada mengalami ujian, cobaan atau masalah? Yang namanya pernikahan pasti ada lah ujian, cobaan atau masalah. Cuma ya kadang-kadang lah ada. Kadang-kadang ada. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi daripada masalah? Kalau ada masalah, ya biasanya kita cari solusinya ya tentang permasalahan tersebut. Misalnya tidak sama persepsi, terus nanti gimana cara menyelesaikan, pasti ada komunikasi dengan pasangan, seperti itu. Kalau misalnya Komunikasi lah ibaratnya, paling penting. Kalau misalnya permasalahan itu dibiarkan saja, apakah ada efek jangka panjangnya? Kalau permasalahan itu tidak diselesaikan atau dibiarkan saja ya, dalam jangka panjang pasti ada. Misalkan yang pertama pasti ada yang menjanggal karena belum terselesaikan. Terus yang kedua mungkin permasalahan yang awalnya mungkin biasa aja, kecil jadi besar mungkin seperti itu. Lalu menurut Bapak bagaimana melihat ada orang-orang yang misalnya orang yang ini tidak mau menikah, misalnya dia ini dengan alasan tidak ingin ribet lah dengan permasalahan dalam rumah tangga. Orang yang tidak mau nikah karena takut kena masalah di dalam rumah tangga. Ya ribet lah pokoknya di masalah. Ya, sampai kapanpun mungkin dia tidak akan menikah, karena setiap pernikahan pasti ada ujian, cobaan, masalah, dan itu harus dihadapi. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau memang ada yang takut, ya sampai kapanpun dia pasti akan takut terus, karena namanya pernikahan pasti ada ujian, cobaan, masalah yang terjadi nanti, seperti itu. Jadi kalau takut ya pasti ada, kalau takut terus ya nggak akan nikah-nikah nanti. Hadapi aja lah ibaratnya. Lalu menurut Bapak bagaimana? Menurut Bapak apakah anak itu beban atau membawa berkah? Adanya anak? Iya. Adanya anak beban atau berkah ya? Kalau menurut saya berkah, karena yang diberikan itu kan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah punya anak, otomatis kita harus bisa menjaganya, merawatnya, dan ya sampai dia besar itu tanggung jawab orang tua ya, sebagai pengasuhnya kan. Jadi menurut saya adanya anak ya pasti sebuah keberkahan untuk pasangan suami istri. Menurut saya seperti itu. Mungkin yang terakhir saran atau motivasi kepada kami mahasiswa yang belum berkeluarga agar bisa nanti mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pesannya ya, kalau untuk yang belum nikah, ya kalau memang masih mahasiswa, selesaikan dulu kuliahnya. Kalaupun sudah nanti kerja, kalau emang mau mapan dulu silakan. Dan terus kalau sudah nanti berumah tangga, jadikanlah rumah tangga itu rumah tangga yang harmonis, selalu komunikasi suami dan istri. Jika ada masalah, ujian dan cobaan, selesaikan dengan jalan tengah yang baik ya. Kemudian kalau belum ketemu solusinya, cari bareng-bareng ya, supaya rumah tangga yang kita bina nantinya itu akan terus ya ibaratnya langgeng lah sampai nanti maut memisahkan. Itu aja mungkin. Oke, mungkin itu saya tadi pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kata-kata juga yang salah, mohon maaf. Saya juga mohon maaf kalau ada yang kurang, ada salah kata ya, sama-sama. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. sebelumnya perkenalkan, saya Fatah Alamin dari mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UINSI Samarinda. Ini dengan Bapak siapa? Saya Muhammad Almeda, biasa dipanggil Ipan kalau di kampung. Jadi di sini kami ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan dijawab Bapak Almeda nantinya. Jadi yang pertama, berapa lama Anda sudah menikah? Saya sendiri sudah menjalani pernikahan ini kurang lebih 2 tahun. Saya menikah pada saat umur 24 tahun. Selanjutnya, selama menikah apakah ada mengalami ujian atau cobaan? Selama menjalani hubungan pernikahan memang pasti adalah batu-batu kecil atau besar yang kami lewatin, beberapa masalah-masalah kecil, tapi tetap kami berusaha untuk melewati itu. Bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan tadi? Mengatasinya sebenarnya kuncinya itu pertama satu, komunikasi yang paling penting. Dari komunikasi itu kita bisa ngobrol lah satu sama lain, apa solusi terbaiknya, jalan keluarnya seperti apa. Lalu yang paling penting juga kurang-kurangin ego masing-masing. Jangan sampai ego kita itu membuat diri kita atau hubungan kita nantinya jadi kurang baik. Seandainya permasalahan itu dibiarkan, apakah ada efek di jangka panjangnya? Pasti ada efeknya. Mungkin efek yang paling terlihat ketika sesuatu hal yang buruk terjadi dalam rumah tangga, yang pasti hubungan mungkin dari arah komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik, sudah tidak saling mengerti satu sama lain. Lalu bisa saja bakal meledak lah suatu saat kalau dibiarkan terlalu lama gitu. Meledaknya itu ya pasti berujung hal-hal buruk seperti perceraian atau hal-hal yang seperti banyak lah berita-berita yang udah ada saat ini kan. Lalu menurut Anda bagaimana menanggapi orang-orang yang tidak ingin menikah? Misalnya contohnya dia tidak ingin menikah gara-gara tidak ingin permasalahan rumah tangga lah. Nah, tidak ribet lah dalam permasalahan rumah tangga. Saran atau menanggapi orang-orang yang tidak ingin menikah. Menanggapi tidak orang menikah. Jadi sebenarnya nikah itu kan tujuannya untuk ibadah. Iya, betul. Makanya kebanyakan orang-orang anak muda sekarang kan sukanya kayak pacaran, terlalu lama lah pacarannya, sampai pada saat orang mengira sesuatu tuh kalau lagi berduaan bisa saja dibilang zina atau apa. Jadi memang alangkah baiknya ketika kita memulai sesuatu hubungan lebih baik ke arah yang diajarkan oleh Islam, yaitu pernikahan. Pernikahan juga kan ibadah. Menurut Anda, apakah anak itu membawa berkah? Menurut saya berkah. Kenapa? Karena selain anak itu rezeki dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, anak juga itu pembawa, selain membawa rezeki, tapi pembawa rezeki buat kita juga sebagai orang tua. Yang terakhir, pastinya saran atau motivasi bagi kami mahasiswa yang belum berkeluarga agar nantinya bisa mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
Saran saya, eh, hubungan hubungan itu lebih baik langsung menikah, nggak yang pacaran dulu, karena ini agak ya, maksudnya kayak kadang kan kita dalam sebuah percintaan itu kan bisa aja sakit hati, Iya. bisa aja ya, hati itu kan bisa dibawa kemana-mana kan, entah bisa aja kalian bunuh diri lah apa gara-gara cinta, atau pekerjaan bisa mengganggu cinta kalian atau apa segala macam. Ya jangan takut lah, karena kan nikah itu kan ibadah ya. Insya Allah ketika kalian menjalani sebuah hubungan itu karena Allah, semua itu akan berjalan baik ke depannya. Itu sih. Nah, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalnya ada salah kata juga saya mohon maaf. Tolong khilaf mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatah Alamin dari mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UINSI Samarinda. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Muhammad Ilham Zulfahri, profesinya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP 5. Jadi di sini saya ingin mewawancarai terkait masalah yang ada di keluarga. Oke. Jadi yang pertama, berapa lama Anda sudah menikah? Menikah itu tahun 2023, sekarang 2026, sekitar 3 tahun berarti. Selama pernikahan itu apakah ada mendapat ujian, cobaan atau masalah? Selama menikah itu pasti ada beberapa cobaan dan ujian, baik yang itu kecil maupun besarnya ada. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi daripada ujian atau masalah tersebut? Kita harus saling mengalah sih. Kadang saya mengalah, kadang istri yang mengalah, baru bisa ketemu tuh titik temunya. Tapi kalau sama-sama keras, itu bisa berlarut-larut biasanya. Kalau misalnya dibiarkan saja, apakah ada efek jerahnya dalam tidak menyelesaikan masalah tersebut? Kalau dibiarkan saja itu kadang bisa membuat makin panas sih, sampai akhirnya keluarga ikut campur tangan gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah sadar, oh keluarganya sudah mulai ikut campur tangan, berarti masalah kita sudah mulai terlihat sama keluarga nih. Kalau gitu harus cepat-cepat diselesaikan gitu. Lalu menurut Anda bagaimana melihat orang ini tidak mau menikah, semisal gara-gara alasannya tidak mau menikah gara-gara dia ini merasa kalau menikah itu menjadi tidak ingin nikah gara-gara merasa beban lah dalam rumah tangganya? Itu relatif ya. Ada orang yang skeptis itu gara-gara traumanya, ada juga skeptis ya karena pikirannya sendiri. Tapi menurut saya kalau memang skeptis itu trauma, kan kita tahu nikah itu ada tiga hukum ya. Ada makruh, ada sunnah, dan juga ada yang wajib. Nah, kalau misalnya laki-laki atau perempuan ini sudah dianggap sunnah untuk menikah, disegerakan, dan kalau bisa dia takut gara-gara hal tersebut, bisa didiskusikan ke psikolog, kemudian atau didiskusikan sama psikiater, menanggulangi traumanya. Kalau selama nikah ini ternyata banyak masalah ya, emang pasti. Tapi kapan sih kita kalau mau maju ke depan takut sama trauma kita? Ya kan, kalau misalnya trauma kita tidak ditangani, kita nggak bakal maju-maju itu. Dan juga misalnya traumanya itu atau skeptisnya itu terlalu dalam, ke psikiater, disarankan ke psikolog supaya terobati. Takutnya kalau dia tidak mau nikah, gimana nih hasratnya dia? Apakah dia mau terjerumus ke perzinahan, ataukah dia mau, mohon maaf, pakai dirinya sendiri, atau zina sama dirinya sendiri. Jadi disegerakan lah kalau memang nikah itu hukumnya jadi sunnah buat dia. Kalau misalnya dia
takut akan nikah, ya itu tadi ke psikolog. Kalau dia menghadapi traumanya dia takut, psikolog. Kalau dia misalnya skeptis, diubah cara pikirnya kapan dia mau maju kalau dia masih skeptis sama pernikahan itu. Karena takutnya terjerumus hal itu. Pasti kan namanya manusia ada namanya hawa nafsu. Kalau udah ada hawa nafsu namanya malaikat. Ya kan? Oke, itu aja sih dari saya. Lalu menurut Bapak, apakah adanya anak itu menjadi beban atau berkah? Kok menurut saya pribadi itu ada yang berkah pastinya. Tapi kalau ada tuh, saya pernah dengar kalau beberapa orang itu ngomong kalau anak ini jadi beban ya ternyata ya. Itu yang harus diluruskan. Kalau pribadi saya berkah, kenapa? Awal-awal itu memang terasa berat. Kita punya pertama nanggung jawab diri sendiri, malah nanggung jawab istri juga, ditambah lagi nanggung jawab sama anak. Itu awal-awal terasa tuh. Tapi lama-kelamaan anak sudah mulai berkembang, mulai besar, malah kita malah bersyukur. Alhamdulillah ternyata punya anak banyak di luar sana itu. Kepengen punya anak, susahnya minta ampun, nauzubillah. Akhirnya kita yang merasakan, oh akhirnya berkah punya anaknya. Gitu. Mungkin yang terakhir, saran atau motivasi untuk kami mahasiswa yang belum berkeluarga agar bisa kami mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oke. Saran saya itu jangan terbawa sama namanya itu tren atau FOMO. Itu biasa tuh anak muda, anak UIN tuh kan, kalau saya bergaul sama anak UIN, teman-teman saya tuh melihat teman saya nikah, pengen juga nikah. Ternyata kondisi mentalnya belum siap, kondisi keuangannya belum siap, kondisi orang tuanya yang harus dibahagiakan dulu ditinggalkan. Akhirnya apa? Kacau balau di situ. Maka dari itu saya sarankan untuk pertama kondisi mental utama, kondisi mental disiapkan dulu, kemudian kondisi keuangannya distabilkan dulu, orang tua atau beban yang harus tanggung jawab dulu baru menikah. Tapi kalau misalnya kan tadi saya bilang nikah itu ada 3 ke 2 ya, lupa saya, 3 hukumnya, makruh, mubah, sama sunnah. Nah, kalau kita lihat hawa nafsunya sudah memuncak, disegerakan ya. Mental, kemudian keuangan, itu insya Allah saya buktikan sendiri, insya Allah lama-lama naik. Pengalaman saya nikah itu masih honor sama istri saya. Pas punya anak, seharusnya P3K itu belum bisa daftar, saya langsung bisa daftar. Jadi langsung disegerakan rezekinya sama Allah. Teman saya juga ngalamin, awalnya belum bekerja, pas nikah langsung dipanggil sana sini. Nah, makanya saya bilang yang paling utama itu adalah mental. Kalau rezeki insya Allah bisa dicari sama-sama. Tapi kalau memang mau perfect, ya tadi mental, rezeki, sama tanggung jawab dulu diselesaikan, baru nikah. Insya Allah berkah. Itu aja sih. Mungkin itu saja tadi pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Yes, saya juga kalau ada banyak salah-salah kata mohon dimaafkan. Ya mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diatasi. Kalau misalnya ada masalah, atau bagaimana cara penyelesaiannya? Masalah ya kita rembuk sekeluarga sama istri. Kalau misalnya permasalahan itu dibiarkan aja, apa ada kayak Kalau dibiarkan tidak ada putusnya, Mas. Ya dirembuk dulu gitu loh, dirunding. Ya, kalau memang kita bisa kembali kita jadi suami istri yang ya kembali lagi. Kalau memang nggak bisa kembali ya paksa gitu. Lalu menurut Bapak, kalau misalnya dengan menanggapi kalau misalnya ada orang yang orangnya itu tidak mau berkeluarga ya, nah misalnya dia tidak mau dengan masalah ini, menurut Bapak gimana? Ya harusnya enak berkeluarga, Mas. Asli enak berkeluarga daripada sendiri.
Lalu menurut Bapak, apakah adanya anak itu